Khususnya buat cowok ya, ini penting banget lo buat tahu cewek lo tuh sebenarnya seboros apa sih. Lo harus paling tahu di antara semuanya. Kalau bisa lo lebih tahu daripada WO lo. Halo, balik lagi sama gue Dea. Gue udah cerita tentang pengalaman gue gimana kemarin pas gue menjalani persiapan pernikahan. Nah, sesuai janji gue kemarin, hari ini gue bakal mulai untuk menjelaskan proses menyiapkan pernikahan kalian tentunya, dan hopefully bisa ngebantu kalian buat melaksanakan persiapan pernikahan itu. Kemarin tuh udah banyak banget yang nanya ke gue tentang vendor atau beberapa hal yang perlu disiapin buat ngadain acara pernikahan. Cuma yang jelas pertanyaan dari kalian gak bisa gue cover dalam satu segmen. Jadi kemungkinan besar gue akan membagi ini ke beberapa segmen yang pastinya akan gue keluarkan secara mengurut dari awal sampai terakhir nanti. Gue mau disclaimer dulu kalau video-video berikut sebenarnya akan lebih optimal dan lebih berguna kalau emang kalian sudah menyelesaikan proses lamar-melamar atau izin-mengizin lah pokoknya ke orang tua kalian. Kalau emang belum, ya mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kalian biar nanti kalau misalnya udah terjadi hari tersebut nggak capek-capek lagi buat belajar dari nol. Jadi kemarin itu pas gue ngadain nikahan, yang jelas proses-proses yang bakal gue sampaikan ke kalian ini bukan yang gue lakuin. Maksudnya gue itu kemarin bener-bener acak adu lah urutannya. Kalau emang gue disuruh lagi, gue bakal melakukan step-step yang akan gue kasih tahu ke kalian ini. Jadi lebih terstruktur, lebih tertata lah. Tapi yang jelas step-step yang bakal gue sampein bisa applicable buat kalian semua, mau nikahannya kecil, medium, atau gede banget sekalipun. Gue akan nunjukin ke kalian checklist apa aja kategori atau hal-hal yang perlu dicari atau dipersiapin sebelum mengadakan acara pernikahan. Nah ini gue bakal tunjukin ke kalian list-listnya. Nah ini gue bagi ke 3 kategori. Yang pertama wedding, itu maksudnya yang langsung berhubungan dengan acara. Yang kedua yang masih dilakukan di hari acara tapi cuma sebagai pendukungnya aja. Sama yang terakhir ini yang di luar acara wedding itu sendiri. Nah ini nggak perlu lo screenshot karena udah gue masukin bareng Excel budgeting yang kemarin. Dan untuk link ke Excelnya udah gue taruh di description box. Nah, itu kan tadi untuk gambaran kira-kira apa aja yang perlu kalian cari nantinya. Cuma sebelum gue menyebutkan informasi dari masing-masing vendor dari checklist tadi, gue pengen ngasih step pertama yang perlu kalian lakukan sebelum mengadakan pernikahan, yaitu cari inspirasi sebanyak-banyaknya. Jadi menurut gue step ini tuh penting banget karena buat kalian yang baru mau nyari-nyari tentang nikahan itu pasti kan masih dari nol banget nih, masih buta banget ibaratnya. Nyiapin nikahan tuh sebenarnya tricky banget. Kalian bisa banget hari ini maunya A, tiba-tiba bulan depan berubah total. Dan kalian harus tahu sebanyak mungkin, bener-bener harus nge-educate diri kalian tentang gimana sih nikahan di luar sana biar kalian gak dengan mudah kegiring opini orang-orang, biar kalian punya pendirian dan lebih tahu daripada orang-orang sekitar lo. Ini gue bakal ngasih tahu kira-kira inspirasi itu bisa didapetin di mana aja sih. Yang pertama, Instagram. Di Instagram tuh udah banyak banget Instagram yang isinya inspirasi-inspirasi pernikahan. Ada bride story, ada bride debt, ada the bride best friends, atau mungkin kalau misalnya kalian suka banget pernah ngeliat nikahan si orang A, kalian bisa liatin dari awal perjalanannya kayak gimana. Terus yang kedua, di YouTube. Di YouTube tuh juga banyak banget kayak review-review orang-orang yang habis ngadain acara pernikahan, kayak pengalaman mereka. Contohnya kayak video gue kemarin. Atau mungkin review dari venue sesuatu. Atau mungkin 10 vendor nikahan terbaik kayak gitu-gitu. Mungkin kalian bisa iseng-iseng tonton. Yang ketiga, biasanya gue suka ngebacain blog. Keywordnya misalnya inspirasi pernikahan atau enggak pernikahan ala rustic atau apalah pokoknya yang kalian pengen tahu. Kalian bisa juga cari di blog-blognya kayak bridedebt.com atau si aplikasinya Bride Story. Mereka juga suka ngeliput wedding-wedding orang yang asli. Yang keempat, ke wedding fair. Jadi wedding fair itu sering banget diadain di Jakarta di awal tahun dan di akhir tahun tuh biasanya ada. Buat yang gede-gede tuh ya, kalau misalnya kalian mau datang, Indonesia Dream Wedding Festival, Bride Story Fair, terus Gebiar Pernikahan Indonesia. Nah terus yang terakhir, kalau misalnya kalian udah melakukan 4-empatnya, itu biasanya untuk yang lebih deep lagi, kalau kalian misalnya tertarik banget sama suatu venue apa gitu ya, itu kalian bisa
ngecek Instagramnya, karena venue atau catering itu suka banget kadang ngebuka open house. Dan dia itu biasanya kayak nyediain vendor-vendor rekanannya dia, kayak misalnya fotografer mungkin, atau dekor, atau makanan tuh biasa dikumpulin di satu tempat yang kalian bisa konsultasi langsung dan nyoba-nyobain di situ. Dan itu nggak sesering itu sih, jadi kayak mood-moodan mereka aja mau bikin kapan. Nah, jadi itu step pertama, cari inspirasi sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak tahu itu semakin baik. Yang kedua, kalian ngobrol sama keluarga, terutama orang tua, mengenai rencana pernikahan kalian ini. Jadi ini beda sama izin ya, kalian lebih ke arah diskusi wedding ini mau dibawa ke arah yang seperti apa. Kayak bisa kalian ngomongin ekspektasi acara orang tua tuh kayak gimana sih, apakah mereka pengen acara yang ya mungkin mereka cuma pengen lo di KUA doang ya kan, atau enggak mungkin mereka pengen lo ngadain acara yang 2000 orang yang ngundang bejibun gitu. Terus tanya kira-kira mereka siapnya di bulan apa nih, pengennya di bulan apa. Yang paling penting juga budget mereka berapa, mereka mau ngasih kalian berapa buat acara ini loh. Dan kalau misalnya nih ya, seandainya mereka nyebut oke, gue bakal ngasih lo 100 juta buat acara, kalian pastiin juga 100 juta itu buat acara doang atau udah include kayak seserahan, udah include kalau cowok udah include mahar, udah include cincin, atau buat make up, buat rambut. Itu kan sebenarnya bisa dibilang di luar acara kan. Nah, untuk poin selanjutnya yang seperti masih nyambung sama yang sebelumnya, persentasenya tuh orang tua kalian berharapnya berapa sih? Kayak zaman sekarang emang udah modern kan, sebenarnya banyak yang udah memutuskan untuk setengah-setengah antara cewek sama cowok. Tapi di luar sana tuh masih banyak banget yang orang tuanya ngerasa kalau nikahan itu cewek yang bayar. Jadi kadang tuh suka cekcok. Penting banget juga untuk tahu kondisi keluarga kalian. Akan lebih baik kalau kalian nanya, "Mah, Pak, apakah keluarga kita mampu untuk mengadakan acara nikahan?" Maksudnya, apakah ada hal lain yang perlu aku concern? Kayak misalnya mungkin adek lo mau kuliah ke luar negeri, ada suatu masalah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kan nggak tahu ya, masalah keluarga tuh macam-macam. Jangan sampai ntar tiba-tiba di tengah-tengah ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di step ini kalau bisa jangan ngotot dulu, karena ini kalian tujuannya cuma buat menerima informasi apa sih sebenarnya mereka mau. Oh ya guys, ini tuh penting banget to be transparent as early as possible, both kalian dengan orang tua kalian dan kalian dengan pasangan kalian. Jadi hal yang tadi gue sebutin, rangkaian kegiatan diskusi dengan orang tua sebaiknya dilakukan dulu oleh perempuan dan keluarganya, terpisah dengan laki-laki dan sama keluarganya juga. Nanti kan mereka sama-sama udah mendapatkan informasi dari orang tua masing-masing kan. Baru setelah itu masuk ke step 3, kalian bersama pasangan sebaiknya diskusilah hasil dari input dari orang tua kalian masing-masing. Kok gue jadi ngomong kalian sih, biasa lo. Jadi lo bakal tahu keluarga lo tuh udah matching belum sih pendapatnya. Kalau misalnya emang keluarga lo sama-sama santai, sama-sama ngebebasin, itu alhamdulillah banget. Itu sangat jarang terjadi. Kalian harus sangat bersyukur. Tapi kalau misalnya tiba-tiba orang tua lo berdua beda pendapatnya, apalagi bedanya tuh yang jomplang banget ya, yang satu pengen nikah KUA, yang satu pengen di hotel bintang 5, itu banyak-banyak lah doa. Oh ya, ini gue punya satu contoh approach yang sangat disarankan oleh cowok gue. Nah, ini salah satu approach yang dipakai. Namanya apa, Gi? Ya pokoknya tools buat memprioritaskan suatu hal lah ya. Gue nggak tahu ini namanya apa. Nah, kalau misalnya saran dari cowok gue, pembagiannya itu antara skalanya penting gak penting sama urgent gak urgent. Kayak misalnya penting tuh mana yang menurut lo bener-bener penting. Kalau urgent tuh mana yang perlu dipersiapkan sedini mungkin. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda, dan lo bisa kayak masukin nama-nama vendornya, contohnya kayak gini, masukin nama-nama vendornya, kira-kira mana yang perlu ditaruh di pojok sana, mana yang perlu ditaruh di pojok sini, mana yang perlu di sini, ya kayak gitu. Sebenarnya gue juga tidak melakukan ini kemarin, cuma mungkin kalau misalnya bisa ngulang, mungkin gue akan dipaksa untuk melakukan ini. Setelah lo diskusi berdua, lo bisa kan tuh ngira-ngira kira-kira dari budgetnya masing-masing itu apakah memungkinkan buat mereka bayarin, atau ternyata lo berdua harus pakai duit lo sendiri. Jadi kalau misalnya dulu kan pasti pernikahan itu bisa dibilang acara orang tua kan. Kalau sekarang tuh enggak, banyak banget yang udah pengantinnya yang ambil alih semuanya, orang tuanya lebih ke arah nurut, menyerahkan kepada anak-anaknya, dan in result banyak juga pengantinnya sendiri yang bayar. Dan lo keren kalau lo bisa kayak gitu.
Terus gue tahu sih di luar sana pasti banyak banget yang sesama pasangan tuh belum terlalu terbuka satu sama lain. Mungkin nanti dari input orang tua kalian, ada yang kalian filter lah, mungkin ada hal-hal yang orang tua kalian sampein gak kalian sampein ke pasangan kalian. Cuma menurut gue ya, kayak kalian kan mau nikah, dan ini salah satu kayak tantangan pertama kalian sebelum menjalani pernikahan yang super panjang itu, yang kayak bener-bener panjang banget itu. Itu penting banget buat lo bisa terbuka satu sama lain. Entah itu buat masalah keuangan, masalah keseharian, masalah-masalah keluarga mungkin, atau mungkin sifat-sifat yang penting-penting gak penting yang perlu dikeluarin biar nanti tuh abis nikah gak kaget-kaget banget gitu loh. Sebelumnya gue mau curhat dikit, gue sama cowok gue tuh bener-bener dari awal gue pacaran itu gue langsung bikin sheet Excel. Kalau misalnya mau lihat, ntar gue kasih contohnya nih kayak gini. Itu isinya pengeluaran, pemasukan, even sampai summary dari pengeluaran pemasukan gue, terus sama alokasi income gue tiap bulan mau dikemanain aja, itu tuh semuanya gue tulis dengan detail. Jadi gue bener-bener setransparan itu. Kalau sehari dia nggak nulis aja dia makan apa, makan berapa, dan transportnya berapa aja tuh bisa gue omel-omelin kayak, lo hari ini ngeluarin duit berapa, gue mau tahu gitu. Dan dulu gue ngerasa itu tuh efektif banget buat tahu behavior kalian sehari-hari. Kalian tuh sebenarnya butuh berapa sih untuk hidup? Nanti tuh realistisnya nanti abis nikah tuh pengeluarannya berapa sih? Khususnya buat cowok ya, ini penting banget lo buat tahu cewek lo tuh sebenarnya seboros apa sih. Ya sebenarnya ini gue cara gue aja untuk menunjukkan si transparansi tadi. Cuma ya kembali lagi ke kalian masing-masing comfortable-nya gimana. Yang penting gue sangat menyarankan untuk seterbuka mungkin dengan pasangan lo masing-masing. Yang keempat, lo harus siap-siap untuk mengulang step 1, 2, dan 3 tadi berkali-kali sampai ketemu win-win solution-nya. Menurut gue penting banget buat bikin orang-orang terdekat kalian bahagia akan keputusan kalian ini ya, karena restu kan penting banget. Dan di sini maksud gue orang dekat adalah lo, pasangan lo, dan keluarga inti masing-masing ya. Terus untuk caranya gimana sih lo nemuin win-win solution, sedangkan misalnya nih ya dari step 1, 2, 3 tadi banyak banget percekcokan dan ketidaksesuaian antara keluarga. Gimana caranya lo mempersatukan? Yang jelas lo harus mempertemukan mereka, karena kadang tuh ya orang tua ngomong ke lo nya apa, ngomong ke anaknya, pasangan lo orang tuanya ngomong ke dianya apa, tapi pas ditemuin tuh beda. Terus yang kedua, kalau misalnya itu udah dilakukan dan emang kok kayaknya susah ya, nggak kelar-kelar, kok kayaknya tiap ketemu mundut-mundut gitu aja, nggak ada perkembangan. Yang kedua, gue saranin lo buat bikin proposal konsep. Isinya mungkin acara lo akan seperti apa, size-nya, yang lo propose, tempatnya kurang lebih, suasananya, dekornya, color theme-nya, terus mungkin pakai adat atau enggaknya, terus bulan atau tanggalnya, terus budgetnya, pokoknya bener-bener semua detail tentang acara lo. Dan itu lo bikin sekitar, gue kemarin gak bikin sih, gue bikinnya kemarin cuma Excel-nya, cuma budgetnya, karena menurut gue itu cukup. Tapi lebih baik lagi kalau kalian bikin proposal konsep ini sekitar 2-3 pilihan lah. Oke, kemarin gue tuh bikin 3-4 pilihan Excel. Ada beberapa budget yang akhirnya mereka pilih yang menurut mereka terbaik, dan emang jujur tips and triknya lo harus melakukan permainan juga di situ sebenarnya. Kayak misalnya lo bikin konsep A yang nyokap lo mau, konsep B yang nyokap cowok lo mau, konsep C yang lo bertiga yang lo dan pasangan lo sama-sama setuju, yang mungkin sedikit dari konsep A udah dapet, sedikit dari konsep B udah masuk, dan lo harus bikin gimana caranya konsep C ini kalau lo mau menang, lo harus bikin dia sebaik-baiknya. Walaupun banyak banget hal-hal yang gak cover, gimana caranya itu bener-bener terlihat seindah mungkin. Entah tempatnya lo bagus-bagusin, tapi bukan pemalsuan data ya guys. Jadi intinya pinter-pinter lo menjual pilihan lo, kenapa lo pengen banget itu. Dan kalau emang lo ngerasa budget dari orang tua lo misalnya ya terlalu besar dan lo pengen yang lebih kecil, lo kasih tau lah sisa budget itu pengen lo pakai buat apa sih. Misalnya lo punya mimpi A, pasangan lo punya mimpi B. Gue yakin orang tua kalian pasti ada titik dimana kayak, oh anak gue kok pemikirannya bisa sampai situ gitu. Ya, that's why knowledge yang tadi gue sampein pertama, yang research vendor dan lain-lain itu penting banget buat kalian tuangin sebanyak-banyaknya di sini. Karena gue yakin kalian tuh pasti jauh lebih tahu tentang pernikahan zaman sekarang daripada orang tua kalian.
Kecuali orang tuanya kerja di bidang pernikahan ya kalian sabar-sabar aja kalau itu. Gue gak bisa bantu. Cuma maksudnya kalau di luar itu, which is kan sangat kecil ya kemungkinannya, gue yakin kalian bisa lebih ngedrive karena semakin lo tahu semakin lebih kuat pendapatnya. Itu kayak gue ulang-ulang terus ya. Ya tapi emang bener itu penting banget. Lo harus paling tahu di antara semuanya. Kalau bisa lo lebih tahu daripada WO lo. Nah, tadi kan gue bilang bikin proposal konsep. Di dalam proposal konsep itu kan nanti ada budgeting. Kurang lebih budgetingnya seperti yang kemarin udah gue share di video sebelumnya. Itu kan gue udah nge-share Excel. Itu bisa kalian pakai buat budgeting ke orang tua kalian. Mungkin nanti bisa lebih simplify lagi. Gue akan share juga di description box contoh si proposal konsepnya itu kayak gimana sih. Kurang lebih apa aja konten yang perlu gue masukin. Apa aja informasi-informasi yang perlu ada di situ. Yang terakhir, gue pengen mengingatkan jangan capek-capek, semangat terus. Kalau lo udah makin kebayang nih dan kira-kira tahu keinginan keluarga kalian tuh kayak gimana, keinginan orang tua kalian kayak gimana, kalian bisa lanjut ke next step yang bakal gue jelasin di video selanjutnya. Gue akan mulai ngebahas berbagai macam vendor yang pastinya akan memudahkan, bukan bikin lo pusing ya. Jadi semangat terus untuk kalian yang ngerasa kok gue abis ngedengerin video ini, abis gue aplikasiin, abis gue omongin sama pasangan dan orang tua gue, kok gue makin pusing ya. Mungkin kalian butuh wedding planner guys. Emang ada orang yang butuh, ada yang enggak. Jadi ntar di next video bakal gue bahas juga salah satu kontennya tentang wedding organizer, planner, dan wedding designer. Mungkin kalau kalian ada yang mau pakai. Dan ini bakal gue jelasin sedetail mungkin, setahu gue, semaksimal mungkin dari mulai plus minusnya, tempatnya di mana, kalau misalnya itu venue harganya berapa, kapan dia bisa dapat diskon mungkin kalau misalnya emang kemarin gue dapat good deals, dan tentunya brosur-brosur dan ya hal-hal yang bisa kalian baca lah yang lebih detail dari masing-masing vendor tersebut. Oke, segitu dulu. Thank you so much for watching. Jangan lupa kalau suka boleh subscribe, like, dan komen. Atau mungkin lo bisa share ke orang-orang yang kira-kira membutuhkan. Thank you and see you on the next video. Bye.